menjalani karir Misalkan besoknya kan ya, sebagai siap, siap, mantul. seorang profesional, maka setelah tahun 2015 sampai hari ini saya menjalankan full time bisnis HD. Oke, semuanya rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dan ada di dalam Zoom, ruangan Zoom hari ini, kita akan mulai dengan materi Start Your Business. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau mungkin eh, bertanya atau sharing, simpan di akhir ya. Nanti di akhir kita akan siapkan waktu untuk question and answer. Tapi biar ini saya lanjut dulu dari awal sampai selesai. Oke, rekan-rekan, sebentar saya sharing dulu ya materinya. Oke, sudah tampak semua ya. Bagaimana? Suara saya dan gambar sudah cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Hari ini saya akan dibantu sebagai co-host Bapak Sugianto ya, karena beliau akan membantu saya untuk kalau ada kendala di teknis nih, maklum masih pemula, jadi kalau untuk urusan teknis atau ini pasti Pak Sugi lebih ahli ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, salam kenal buat Anda yang baru bergabung dan masuk terus ini saya lihat ya. Eh, kita akan mulai sharing tentang start your business. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang baru bergabung di bisnis HD ketika mereka punya ID benar-benar baru, seringkali eh, terkendala oleh kondisi bahwa saya harus mulai dari mana dulu. Atau bayangannya adalah saya nggak pandai jualan, saya tuh nggak pinter jualan. Jadi gimana ya cara mulainya? Nah, rekan-rekan sekalian, di bisnis HD jualan memang salah satu bagian dari apa yang harus kita lakukan. Tapi lebih daripada itu, banyak hal yang perlu kita lakukan, nggak cuma jualan gitu ya, tapi lebih kepada diri kita sendiri, yaitu pengembangan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, untuk kita bisa berhasil di bisnis ini, maka ada dua hal yang sangat menentukan untuk kita bisa sukses di bisnis HD. Ya, kalau ada yang tanya saya dulu gimana mulainya, sama kok saya dengan Bapak Ibu semua yang ada di room ini yang mungkin baru bergabung atau baru aja mengenal HD, apa itu bisnis HD dan sebagainya. Saya cuma mau jelaskan kita sama-sama mulai dari hal yang awalnya itu penuh ketidakmengertian ya. Tapi setelah saya menjalani 15 tahun eh, mengenal bisnis HD, berproses di dalamnya, membangun jaringan, punya rekan-rekan kerja, maka saya belajar banyak bahwa di dalam proses kita untuk mau berhasil atau untuk bisa berhasil di bisnis HD, maka ada dua hal yang sangat menentukan, yaitu yang pertama adalah yang sifatnya non teknis, ya. Non teknis ini tuh apa sih? Ya, non teknis ini tuh yang pasti kita harus punya keyakinan, kita harus punya impian, kita harus mau mengembangkan diri. Kelihatannya simpel ya, dan kelihatannya teori banget gitu ya. Tetapi pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar apa itu non teknis. Nah, non teknis ini kelihatannya kalau secara texting, gampang lah, saya ngerti kok. Ya, ya harus yakin. Ya harus punya impian gitu ya, ngerti. Tetapi pada prinsipnya, pada saat kita eksekusi di lapangan, hal ini kerap yang menjadi kendala. Atau kalau memang kita sudah punya atau kuat di dalam keyakinan, kita kuat dan punya impian, maka pastinya hal yang non teknis ini 85% itu menentukan keberhasilan kita di bisnis ini. Teknis yang lain adalah kita bisa pelajari ya. Oke, saya masuk dulu deh ke non teknis ya, rekan-rekan supaya nggak berlama-lama. Yakin itu sesuatu yang apa ya, sangat mendasar rekan-rekan. Kata keyakinan itu paling tidak seseorang itu saat mengkonsumsi produk HD,
dia yakin bahwa produk ini bagus, ya, dan juga saat dia menjalankan bisnisnya, dia yakin bahwa di produk ini bisa membawa banyak manfaat dan bisnisnya juga sangat membawa dampak yang baik bagi setiap orang yang mau menjalankannya. Nah, rekan-rekan, kemarin 2 hari terakhir kita sudah belajar tentang produk, ya. Kemarin Pak Budi Suryanto juga sudah membawakan All About Network. Jadi kita ngerti perbedaan mendasar antara network dengan money game. Dan hari ini money game lagi banyak banget ya penawaran di market. Kita tahu mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian di ruangan ini pun mungkin ditawari juga ya, atau mungkin sudah bergabung juga. Saya nggak tahu, tapi yang pasti kemarin sudah dipaparkan oleh Pak Budi tentang perbedaannya. Nah, bagaimana hari ini kalau kita mau punya keyakinan? Bapak Ibu, siapa di ruangan ini yang yakin dirinya pasti berhasil di bisnis Andi? Boleh dong kasih emoticon gitu ya, kasih jempol gitu ya. Jadi saya tahu bahwa saya nggak sendirian gitu ya. Anda masih nyimak saya gitu ya. Oke, rekan-rekan. eh Ya, di sini udah banyak nih yang saya kenal ya, teman-teman di dalamnya. Oke, rekan-rekan. Kalau kita nggak yakin pada saat kita menjalankan bisnis HD atau penuh dengan keraguan-raguan bisa berhasil atau tidak, bahkan yang lebih parah adalah kalau kita bilang, aduh kayaknya saya nggak bisa deh jalanin HD. Maka secara tidak langsung hal ini, nggak tahu ya, percaya atau enggak, Anda akan berdampak dengan saat menjalankannya. Tetapi sesuatu hal yang membuat kita yakin, dengan keyakinan kita percaya bahwa kita bisa, maka hal itu juga akan membawa dampak pada saat kita menjalankannya. Yakin tuh apa aja sih? Yang pertama, yang sudah pasti dan basic adalah Anda harus yakin pada Tuhan dulu. Sebelum kita memulai bisnis HD, kita percaya bahwa Tuhan memberikan semua manusia itu kesempatan yang sama. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam kepada setiap orang. Tapi ketika ada orang yang berhasil, ada orang yang mungkin lagi proses untuk berhasil, atau mungkin orang yang merasa dirinya belum berhasil, sebenarnya itu kita kembalikan kepada proses kerjanya. Oke? Nah, yakin kepada Tuhan ini tentunya akan membawa kita untuk lebih percaya, ya, apapun agama Bapak Ibu sekalian, apapun kepercayaan Bapak Ibu sekalian, bahwa saat kita menjalankan bisnis HD ini, sebelum kita memulai, sebelum jalan ketemu prospek gitu ya, sebelum kita melakukan follow up, yuk baiknya kita bawa dalam doa. Ya, kita bawa di dalam doa, kita libatkan Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberkati bisnis kita, memberikan kita kemudahan. Kita percaya juga bahwa bersama dengan Tuhan nggak ada yang sulit, ya, nggak ada yang susah. Bersama Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Rekan-rekan sekalian, yakin kepada Tuhan ini sesuatu yang basic banget, dan saya percaya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di ruangan ini, apapun agama Anda, yakinlah, bawalah di dalam doa Anda. Ya, oke. Yakin yang berikutnya adalah yakin kepada diri sendiri. Bagaimana mungkin kita membangun jaringan saat kita nggak yakin dengan diri kita sendiri? Prinsipnya adalah jika ada orang yang bisa, maka kita pun harusnya bisa. Kalau orang lain bisa, kita tinggal tahu caranya bagaimana untuk kita lakukan hal yang sama, untuk kita belajar melakukan hal yang membuat orang itu berhasil. Maka saya percaya, Bapak Ibu sekalian, kita juga pasti bisa. Yakin pada diri sendiri ini bukan sesuatu hal yang sulit, tetapi percayalah bahwa Anda punya kemampuan saat kita mau terus belajar. Nah, enaknya di bisnis HD, Anda salah pun nggak mengapa gitu ya. Anda salah pun tidak akan menimbulkan kerugian yang membuat Anda bangkrut. Tetapi bisa Anda ulangi lagi di waktu yang lain, di waktu yang berikutnya dengan cara yang lebih baik. Ya, yakin sama diri sendiri dan percaya pada diri.
Anda sendiri, pada diri kita sendiri, itu merupakan satu kunci yang sifatnya non-teknis tadi, itu akan menjadi modal kita sebelum kita menjalankan bisnis ini. Nah, yakin yang berikutnya apa? Yakin yang berikutnya pada perusahaan. Bagaimana mungkin kita menjalankan sebuah bisnis kalau kita nggak yakin dengan perusahaan yang kita jalankan? Masalahnya HDI ini, CEO-nya adalah Anda masing-masing ya. Jadi CEO-nya untuk bisnis saya, HDI saya, CEO-nya adalah Winaunus gitu. Untuk Anda yang ada di sini, mungkin di sini ada Bapak Sugianto, CEO-nya adalah Bapak Sugianto gitu. Owner-nya adalah Bapak Sugianto. Kita semua adalah owner buat bisnis HD kita. Nah, seorang owner pasti dia juga punya satu keyakinan bahwa apa yang dia jalankan hari ini harus besar, harus berhasil. Kenapa? Yang pasti kita punya produk kok yang sudah teruji lengkap dengan jurnal medis dan kita nggak kaleng-kaleng produknya. Ya, kalau Bapak Ibu ikuti kemarin bagus sekali dibawakan oleh Dr. Monik tentang product knowledge ya. Itu jelas sekali Dr. Monik juga sudah menjelaskan bahwa produk kita itu alami dan sangat bermanfaat untuk kesehatan begitu ya. Jadi buat saya hari ini kalau orang tanya saya produk apa yang terbaik, maka saya akan bilang adalah HDI. Ya, mungkin ada yang mungkin Anda kenal dengan saya atau mungkin circle saya, teman saya, semua tahu bahwa branding saya adalah HDI. Kalau semua orang sudah mengenal Anda sebagai business owner-nya HDI, maka itu udah benar. Ya, caranya gimana? Ya kita punya keyakinan. Yakin bahwa Tuhan menyertai bisnis kita, yakin bahwa kita akan berhasil di bisnis ini. Kalaupun belum, maka proses sedang menuju ke sana. Kemudian kita yakin kepada perusahaan apa? Bisnis plan-nya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kemarin Bapak Budi sudah menjelaskan tentang bisnisnya kita tuh kayak apa sih, network-nya kita, keunggulannya kita tuh apa sih? Pertama adalah di bisnis plan. Untuk Anda yang hadir di sini, jangan lupa Anda ikuti trainingnya ya dari basic training ini, yaitu yang namanya Mission One Easy Plan. Ya, ya. Suara siaran kan? Sorry, ada masalah ya. Oh, bentar ya, ini kayak gangguan teknis. Oke, sebentar. Oke, maaf nih. Kenapa saya Oke, saya lanjut aja deh ya, nggak apa-apa ya rekan-rekan. Eh, yang pasti adalah kita punya bisnis plan yang sangat bagus sekali rekan-rekan. Kita punya sistem yang sangat mumpuni sekali ya, canggih banget di HDI One dan HDI Store kita. Kemudian setelah itu kita juga punya apa ya sistem yang sangat membantu sekali. Suara saya kedengaran kan ya rekan-rekan? Aman. Oh oke, thank you Pak Sugi, aman. Soalnya di saya nih tampak di layar ada masalah di mikrofon, jadi saya agak ragu kalau saya ngoceh sendiri kan nggak lucu ya. Oke, kan jadi juga punya bisnis yang sangat disupport sekali oleh perusahaan. 15 tahun saya bergabung di bisnis, nggak pernah saya menemukan manajemen itu nggak support kita. Gitu. Manajemen sangat support semua entrepreneur dengan cara yang improve ya, dengan sekarang kita lihat di ABB yaitu ada Better Begin, buka buka HDIU, di ada e-learn atau Anda masuk langsung ke HDI Learn-nya, maka di Anda akan menemukan yang namanya A Better Beginning, yaitu atau kita sebut juga HDI Learn. HDI ini kita bisa sendiri kok. Kita bisa
belajar bagaimana kita oh Kameranya ya kayaknya. Sebentar, saya cabut dulu. Oke. Oh, oke. Sebentar. Oh, sudah cukup jelas ya, Pak Sugi ya? Saya udah nggak pakai connecting kamera lagi. Oke. Rekan-rekan sekalian, eh oh suaranya terputus-putus. Sudah jelas. Oke. Saya udah cabut sekarang ya. Oke, rekan-rekan sekalian, yang berikutnya apa? Pendidikan. Ya, pendidikan ini sangat menentukan sekali dalam sebuah bisnis network. Banyak yang bilang ke saya hari ini ketika saya ditawarkan dan saya coba di prospek ya oleh banyak MLM lain, itu mereka selalu mengatakan ini bagus gitu. Padahal bagusnya buat mereka itu mereka masih ngeblur tentang apa yang disebut pendidikan. Bahkan lebih parahnya lagi, itu dikatakan bahwa di bisnis MLM mereka itu yang mencoba menawarkan ke saya, mereka bilang, udah nggak usah training-training, enak loh. Di sini tuh nggak usah dibebankan Anda harus training-training. Buat saya justru sangat menakutkan kalau sampai sebuah bisnis network itu tidak ada trainingnya, rekan-rekan. Kenapa? Karena kalau nggak ada trainingnya, kita nggak bertumbuh. Kita nggak akan bisa mengerti bagaimana improve pengembangan diri kita. Akhirnya kita jadi apa? Sales. Kemana-mana cuma maunya jualan. Kita maunya selalu ketemu orang tuh hard selling gitu ya. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada orang, sehingga orang tuh nggak mau deket kita. Makanya yang terjadi banyak orang bilang, saya nggak mau deket si X gitu ya, karena kalau udah deket si X pasti ditawarin ini. Padahal caranya itu nggak selalu hard selling. Bagaimana caranya kita soft selling, gimana kita storytelling tentang sebuah tentang bisnis HDI, tentang bagaimana kita menjelaskan Clever Honey, bagaimana kita menjelaskan potensi bisnis kita, dan itu nggak harus melulu tentang jualan, rekan-rekan. Jadi saya kok kurang setuju ya kalau sampai ada yang bilang bahwa bisnis MLM itu harus pandai jualan gitu. Jualan ya pasti, karena ini adalah bagian dari bisnis kita. Nggak mungkin dalam sebuah bisnis tuh nggak jualan gitu. Nggak mungkin banget ya, bisnis apapun pasti jualan gitu ya rekan-rekan. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan ke rekan-rekan semua, yakinlah bahwa eh, perusahaan ini adalah yang terbaik gitu ya, dan kita tahu bahwa hari ini kita punya gedung sendiri dan gedungnya itu ikonik loh gitu ya, karena di HDI Hive Menteng itu kalau kita main ke sana atau Bapak Ibu yang belum, kayaknya wajib deh untuk ke sana ya. Kita punya gedung sendiri, kita sudah berdiri dan memulai bisnis HDI di Indonesia itu dari tahun 93 loh. Ya, kalau dari tahun 93 sampai hari ini, kalau bisnis ini masih eksis dan semakin eksis ya, HDI hari ini terdepan begitu ya di bisnis network, maka yang terjadi adalah harusnya kita punya keyakinan yang lebih gitu terhadap bisnis HD ya rekan-rekan. Dan saya cuma mau bertanya kepada rekan-rekan semua yang ada di room ini, untuk pendidikan hari ini HDI itu memiliki offline dan online. Jadi pendidikan itu Anda bisa belajar dari rumah sendiri dengan HDI Learn, fitur HDI Learn ya, itu sangat lengkap banget dari produk, bisnisnya dan sebagainya. Kita juga ada edukasi digital yang sifatnya informatif seperti medsos, di medsos ya, di IG, di HDI, Facebook begitu. Itu informasinya terus-menerus diberikan gitu. Kemudian kita juga ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya sangat membantu untuk mengembangkan diri, yaitu apa? Evolve ya, yang kemarin kita lalui di AISBSD, kemudian acara The Leader Within, Mara belum terakhir ini ada HDI Grow ya di masing-masing daerah, ada di kemarin di Bekasi, sebelumnya di Gading Serpong, dan masih banyak lagi. Rekan-rekan sekalian, yakin ini tuh bukan sekedar bahwa kita tuh yakin aja, tapi kita harus punya dasar kenapa kita yakin. Ya, oke. Jadi perusahaan yang kuat itu akan membuat kita tuh semakin yakin dengan masa depan bisnis kita. Nah, berikutnya, rekan-rekan, yakin yang mana? Yakin pada sponsorisasi. Bukan satu kebetulan Anda berada di dalam jaringan Anda hari ini.
Ya, hari ini kita lintas jaringan ya, berbagai jaringan, atau Anda mungkin ada di jalur yang berbeda satu sama lain, tetapi yakinlah bahwa Anda yang terbaik di jaringan Anda. Yakinlah pada upline Anda. Karena upline itu adalah orang yang sangat ingin Anda berhasil. Nggak mungkin upline itu nggak pingin Anda berhasil. Orang yang mengajak Anda adalah orang yang sangat ingin Anda berhasil di bisnis ini. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, pada saat kita punya keyakinan, ya, yakin kepada Tuhan, yakin kepada diri sendiri, udah pasti ya, dan yakin kepada perusahaan, baik produknya, baik bisnisnya maupun pendidikannya, yakin kepada tim yang saat ini Anda berada gitu ya, itu merupakan satu hal yang membuat kita akan maju ke berikutnya, yaitu kita harus punya impian. Impian atau targeting ini wajib untuk kita punya. Target ini yang buat siapa? Diri kita sendiri. Impian itu tuh kayak jangkar ya, yang merupakan alasan untuk membuat kita tuh bergerak. Karena kalau nggak ada alasan yang kuat, maka seseorang itu akan sulit melakukan perubahan pada tindakannya. Sehingga nggak ada perubahan dalam hidupnya. Rutinitas yang dilakukan ya itu aja gitu. Karena apa? Nggak ada tujuan. Ya beda ya, nggak, tujuan itu sangat berbeda dengan yang katanya ada orang bilang ya mengalir aja gitu. Saya setuju bahwa kita harus enjoy life, kita nggak harus gasrak gusruk, kita nggak harus terlalu apa ya, ngoyo ya istilahnya ya. Kita nggak harus yang kayak kesannya kita terburu-buru atau bagaimana, tetapi kita punya satu arah yang dituju. Kita tahu apa yang mau kita capai. Sehingga ini merupakan energi tambahan dan kita lebih fokus dan lebih peka dengan apa yang menjadi tujuan kita. Gimana caranya kita buat impian atau targeting? Nah, caranya adalah dengan metode SMART. Ya, SMART ini Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian pasti lebih sebagian besar mungkin udah tahu ya, bahwa SMART itu adalah S-nya adalah spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya realistic, dan T-nya adalah timeable. Rekan-rekan sekalian, spesifik itu kayak apa sih? Detail, jelas. Kalau hari ini Anda mau punya mobil, ya, saya untuk menjalankan bisnis HDI perlu mobile gitu ya. Saya kayaknya lebih nyaman deh kalau saya pingin punya kendaraan sekaligus mau membahagiakan keluarga misalnya. Maka kalau Anda mau punya mobil, Anda harus detail mau mobil merek apa, tipenya apa, warnanya apa gitu ya. Itu harus lengkap. Anda harus punya gambarnya secara fisik. Kalau mau punya rumah, berarti harus jelas rumahnya di mana, lokasinya apa gitu ya, perumahannya namanya apa. Kalau perlu rumahnya di nomor berapa gitu ya. Anda harus punya gambaran yang spesifik. Kalaupun HP sekalipun, atau Anda mau punya laptop, Anda harus tahu dengan detail apa yang menjadi target yang harus Anda capai. Ya, karena tiap orang kan punya target yang berbeda-beda. Ada yang mungkin untuk bisnisnya, kerjaannya Anda butuh alatnya, yaitu mungkin Anda butuh HP yang lebih provide ya, yang lebih canggih secara teknologi untuk Anda bisa menyimpan banyak data, atau mungkin Anda butuh kendaraan motor untuk mobile ke sana sini. Maka cara kita untuk membuat target ini harus detail dan jelas. Measurable itu adalah bisa diukur. Ada harganya, ya. Ada harganya. Kalau rumah itu yang berapa meter persegi gitu ya. Nilainya berapa? Kalau mobil pun atau motor kendaraan pun Anda harus tahu harganya berapa, mereknya apa, dan betul nggak bisa diukur secara nilai, ya. Kemudian achievable berarti Anda harus punya action plan. Maka action plan ini yaitu dengan perencanaan dan strategi yang tentunya Anda harus konsultasikan dengan upline aktif Anda. Jadi nggak bisa jalanin HD itu mengalir begitu aja, bahkan Anda tidak melakukan apa-apa, tahu-tahu bulan sudah terus berjalan, nggak ada hasil. Anda pun mungkin melakukannya dalam waktu 1 bulan, prospecting atau mungkin open market itu hanya sekali. Ya, sulit juga gitu untuk bisa mencapai
yang tadi achievable gitu ya. Achievable itu berarti Anda harus melakukan yang namanya punya jadwal. 1 bulan dari tanggal 1 sampai 30, Anda harus konsultasi dengan upline aktif Anda bahwa Anda akan melakukan ketemu dengan si X, si B, si A gitu ya. Atau Anda akan ikut acara terlibat dalam satu event begitu, sehingga butuh support dari upline misalnya, itu tanggal berapa, di kapan, sehingga total dari yang Anda butuhkan untuk achieve target Anda atau impian Anda itu tercapai gitu ya. Kemudian realistik itu artinya realistis ya. Kita boleh optimis tapi harus realistis. Yaitu realistis dengan sumber daya yang kita miliki, kemampuan kita, perilaku kita, cara kerja kita. Jangan kita punya impian, kita mau punya income di bisnis HD puluhan juta, tetapi cara kerja kita Senin Kamis ya, syukur-syukur Senin Kamis ya, mungkin Senin aja gitu ya, atau mungkin dalam sebulan Anda cuma kerja 1 atau 2 hari, nggak akan bisa tercapai gitu. Namanya sebuah bisnis seperti kita punya usaha, yang mana usaha itu harus kita running setiap hari gitu. Nah rekan-rekan, timeable, timeable itu apa? Ada batasan waktunya. Kapan impian itu harus kita capai? Kalau kita mau beli HP yang lebih provide, yang lebih canggih secara teknologi, kita harus tahu kapan kita mau belinya gitu. Let's say misalnya kalau HP mungkin akan lebih mudah tercapai. Misalnya harganya berapa? Harganya 5 juta. Oh 5 juta itu berarti saya mau capai dalam waktu berapa bulan? Oh dalam waktu misalnya 2 bulan. Berarti dalam waktu 1 bulan saya harus punya income dari HD itu 2 juta misalnya. Contoh ya. Contoh aja ini. Kemudian 2 juta itu saya bisa capai dengan saya punya rekan kerja berapa, saya punya omset penjualan berapa. Atau yang mau punya mobil, misalnya total harga mobilnya, kan kita tahu tadi spesifik ya, kita tahu measurable-nya. Oh, saya mau punya mobil yang seharga 200 juta rupiah. Saya mau capai di waktu setahun gitu ya, misalnya 12 bulan atau mungkin 6 bulan. Kita tinggal breakdown ya, kita tinggal buat strateginya untuk action plan-nya seperti apa. Timeable ini penting supaya kita tahu nggak ngawang-ngawang gitu ya. Jadi kalau ditanya saya mau apa, mau sukses ya nggak jelas suksesnya apa. Saya mau punya income Bu Wina, saya mau punya income 10 juta. Oke, 10 juta. Anda mau capainya sampai kapan? Jangan bilang 10 juta ya kalau tercapai syukur, nggak tercapai nggak apa-apa Bu. Ya nggak gitu juga ya, itu berarti nggak jelas gitu. Jadi kalau kita mau sukses di bisnis HD, maka suka nggak suka kita harus metode SMART ini mesti kita terapkan atau kita menjadi tolak ukur atau menjadi rencana kerja kita. Nah, cara kita membuat buku impian itu tentunya eh, kita bagi 3 klasifikasi, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu biasanya di bawah 1 tahun. Mungkin hal-hal yang lebih mudah atau nilainya nggak terlalu besar. Mungkin kita mau punya laptop, mungkin kita mau punya HP, mungkin kita mau melengkapi dengan apa digital kita ya untuk kita Zoom atau kita mau lengkapi dengan hal-hal yang menunjang operasional kita. Kemudian jangka menengah itu biasanya 1 sampai 3 tahun. Ya, misalnya kita mau beli mobil atau kita mau achieve di trip ya. Hari ini kita tahu bahwa kita memiliki opportunity untuk fast track ya. Kita menang trip ke Bali misalnya. Itu bisa kita lakukan. Kemudian jangka panjang yaitu di atas 3 tahun. Ya, mungkin dengan nominal achievable-nya itu kita punya action plan-nya lebih panjang. Kita measurable-nya untuk nilainya mungkin harganya lebih dari 100 juta atau mungkin 1 miliar. Itu kita bisa buatkan action plan-nya ya. Jadi misalnya eh, timeable-nya itu kita buat misalnya di atas 3 tahun, misalnya 3 tahun atau 5 tahun, atau apapun yang menjadi impian Anda. Coba konsultasikan dengan upline aktif Anda. Ya, biasanya upline akan selalu menanyakan apa nih targetnya yang mau kita capai dalam waktu dekat, ya. Berarti itu jangka pendek.
Atau jangka menengahnya kita tentuin yuk. Jadi kalau jangka pendek sudah tercapai, maka kita fokus ke jangka menengah. Jangka menengah tercapai, kita buat lagi impian baru untuk kita masuk ke jangka panjang. Nah, rekan-rekan, penting sekali kita mempunyai impian supaya kita bisa tahu apa yang mau kita raih di bisnis ini. Jangan sampai kita nggak punya tujuan dalam mengembangkan bisnis HDI. Nah, yang ketiga rekan-rekan yaitu pengembangan diri. Kalau kita udah yakin, punya keyakinan, kita juga punya yang namanya tadi goals atau target. Jangan lupa kita harus punya yang namanya pengembangan diri. Seringkali kita terjebak di dalam zona yang namanya fixed mindset, rekan-rekan. Fixed mindset ini seringkali membuat orang malas belajar. Ya, rekan-rekan, jangan sampai kita stagnan, ya, stagnasi. Jangan bilang soal usia. Jangan bilang saya udah usia Bu Wina, jadi kayaknya saya cukuplah di sini aja gitu ya. Rekan-rekan, di bisnis HD banyak sekali mereka yang sudah senior dengan usia di atas 60 tahun pun itu tetap berkarya dan tetap punya prestasi. Jadi artinya bukan berarti karena faktor usia kita jadi orang-orang yang fixed mindset. Pengembangan diri itu akan membuat kita tuh punya yang namanya growth mindset. Growth mindset itu adalah yang selalu percaya bahwa diri kita itu punya unlimited kemampuan ya. Kita tuh nggak punya batas. Yang namanya manusia itu selama kita mau berkembang, selama kita mau belajar, maka nggak ada salahnya kita akan terus berkembang dan terus meningkatkan kemampuan kita. Nah, rekan-rekan, sama di bisnis HD pun kita seperti apa ya, terus mengasah dan tools-nya kita itu jangan sampai hanya mengandalkan diri kita sendiri. Justru dalam kita mengembangkan bisnis HD yang diperlukan itu tim. Ya, mungkin kemarin Pak Budi juga sudah menjelaskan sedikit ya bahwa network marketing itu bicara tentang tim. Bagaimana Anda nggak bisa mengandalkan diri Anda sendiri. Kalau kita punya tim, ya kita punya masa atau rekan-rekan kerja kita semakin banyak, rekan-rekan kerja kita juga punya kemampuan yang sama dengan yang kita miliki. Kemampuan rekan-rekan kerja kita juga kita terus bangun sampai mereka juga bisa apa ya melakukan dengan baik gitu ya sesuai sistem yang ada di bisnis HD, maka bukan tidak mungkin bisnis Anda akan lebih cepat gitu ya melesatnya atau berkembangnya. Jadi kalau ada yang tanya ke saya berapa tahun sih saya harus saya harus bisa berhasil di bisnis ini, maka saya akan menjawab berapa lamanya itu tergantung kitanya. Ya, jadi bukan masalah semua orang tuh sama waktunya gitu. Karena apa? Kalau orang-orang yang punya fixed mindset biasanya lebih selalu pesimis gitu ya. Udahlah saya pasti nggak bisa gitu. Oh yang sekarang ini udah cukup kok buat saya. Merasa dirinya cukup padahal masih bisa dieksplor lagi untuk lebih gitu. Atau melihat bahwa bisnis HD ini terlalu sulit. Karena apa? Mengandalkannya itu seperti kita, Anda lihat di gambar ini, orang yang hanya mengandalkan diri sendiri itu dengan kapak ya untuk eh, menebang kayu, itu cukup dengan kapak. Kapak itu kan mengandalkan kekuatan si penebang kayunya. Betul ya? Kapak itu hanya mengandalkan tenaga dari si penebang kayunya. Tapi kalau kita punya growth mindset, kita mau membangun diri kita menjadi seorang leader yang baik, maka kita seperti Anda lihat di sebelah kiri, ya mungkin Anda lihat gambar orang yang menggunakan mesin untuk menebang kayu, gitu ya. Kalau orang yang menebang kayu dengan mesin gergaji, maka yang bekerja itu bukan tenaganya. Tenaga iya pasti. Tapi untuk cepat pohon itu ditebang, selesainya itu jauh lebih cepat daripada Anda menggunakan kapak. Tentunya dengan mesin gergaji ini yang dimaksud adalah kita kerjakan itu dengan sistem. Saat tim kita sudah terbentuk dan mereka juga terus kita ajak untuk memiliki growth
growth mindset, maka otomatis kita melakukannya bersama-sama, beriringan, saling melengkapi, maka mesin itu akan terus membuat kita menjadi cepat dalam menjalankan bisnis ini. Kemampuan kita saat kita handling objection-nya kita semakin terasa gitu ya. Terus kemudian pengetahuan tentang produknya kita kuasai. Terus cara kita menjelaskan ke orang presentasi itu nggak monoton gitu ya. Atau mungkin kita kemampuan presentasi kita itu tingkat closingnya semakin tinggi. Itu sama seperti kita punya gergaji mesin. Maka pohon yang besar sekalipun itu akan lebih mudah kalau kita punya kemampuan yang sesuai sistem itu akan kita lakukan dengan baik dan benar. Rekan-rekan, pengembangan diri ini jangan dianggap sesuatu yang tidak perlu kita lakukan, tetapi wajib kita lakukan kalau kita mau besar di dalam bisnis HD. Besar tuh apa sih? Besar omsetnya, besar timnya gitu ya rekan-rekan ya. Oke, cara pengembangan diri itu apa? Misalnya dengan membaca buku, dengan sering ikut pertemuan, ya. Itu sangat membantu sekali. Seperti rekan-rekan pada kesempatan ini Anda sedang mengasah mesin gergaji Anda ya untuk ketemu dengan siapapun Anda tahu oh pola pikirnya adalah seperti ini gitu ya. Kemudian selain menghadiri pertemuan Anda juga perlu menguasai materi digital. Misalnya HDI One Anda kuasai, HDI Store Anda sudah bisa juga. Kemudian kita juga belajar untuk kita mulai posting ya di medsos kita. Caranya gimana untuk kita bisa menyampaikan pesan kepada audiens atau siapapun bahwa kita ini sedang menjalankan sebuah bisnis dan kita mengajak mereka untuk mereka juga ikut menjalankan bersama tim kita gitu ya. Jadi cara pengembangan ini ikuti saja semua pertemuan yang diundang oleh upline aktif Anda. Kalau diajak ikut aja gitu ya. Nggak mungkin upline tuh ngajak tuh iseng-iseng atau nggak guna gitu ya rekan-rekan. Ikut aja. Cara pengembangan diri ini sangat membantu kita untuk kita menjalankan bisnis ini. Dan bangunlah kebiasaan sukses rekan-rekan. Membangun bisnis di HDI berarti membangun diri kita sendiri dan membangun rekan kerja kita. Aktivitas membangun jaringan itu mulainya atau bermula dari bagaimana kita membangun kebiasaan baru dalam berbisnis. Ya, misalnya di sini saya ya, Anda lihat kursor saya punya upline. Tapi saya juga punya rekan atau downline. Nah, cara membangunnya itu adalah jangan sampai kita ngomong ke downline kita, curhat tentang hal-hal yang sulit, akan membawa dampak yang negatif karena orang downline kita itu kan baru mulai. Jangan sampai kita mengajak dia tuh curhat hal-hal yang sulit atau hal-hal yang negatif. Ini tentu akan membawa dampak atau kebiasaan yang jelek ya, yang buruk gitu. Kalau ke bawah atau ke downline kita, rekan bisnis kita, selalu bicaralah yang positif, hal yang sifatnya motivasi. Hal yang sifatnya membangun semangat, hal yang sifatnya selalu mengajak bertumbuh. Nah, kalau ke atas atau upline, inilah tempat kita untuk curhat. Anda boleh cerita tentang, aduh tadi saya failed loh Bu. Ya, Bu Wina tadi saya ketemu orang, tapi orang itu langsung nolak saya gitu. Padahal saya nawarinnya udah begini, begini, ternyata dia jawabnya begini gitu ya. Jadi ini bisa Anda lakukan kepada upline aktif Anda. Karena upline itu berfungsi sebagai konsultan, sebagai alat untuk membantu Anda presentasi atau prospecting, tapi dia juga sebagai mentor yang akan memberikan Anda jalan atau solusi karena dia pernah melewati hal yang sama, karena dia pernah mengalami hal yang sulit yang pernah kita alami sebelumnya. Ya, bukan berarti upline lebih pandai, tetapi upline lebih dulu menjalankan bisnisnya. Jadi kebiasaan sukses seperti ini untuk sering-sering ketemu dengan upline. Sering-seringlah ketemu dengan tim Anda ya untuk membangun bonding ya atau membangun relation atau hubungan yang akan membuat kita tuh terus tertular hal yang baik. Bayangkan kalau Anda menjalankan bisnis HDI tapi Anda nggak pernah hadir di dalam pertemuan-pertemuan orang-orang HDI. Anda malah ketemunya dengan orang-orang yang tidak suka MLM.
maka sulit buat kita untuk akan punya pola pikir yang yakin tadi ya, yang nomor satu. Karena apa? Circle yang Anda cari, komunitas yang kita biasakan ketemu, itu bukan orang-orang yang akan membantu kita growth di dalam bisnis HD. Ya, artinya apa? Kalau kita ketemu circle kita atau tim yang akan membantu kita terus bertumbuh, upline kita ya atau mungkin pertemuan-pertemuan itu akan membuat kita semakin bertumbuh keyakinannya. Ya, rekan-rekan jadi yakin Anda punya goals dan Anda punya kebiasaan yang sukses di dalam menjalankan bisnis HD. Nah, kita masuk ya ke dalam hal yang kedua. Kalau tadi non teknis, tetapi hal yang teknis juga butuh kita lakukan. Nah, dalam start your business ini, Anda wajib untuk bisa melakukan yang namanya membuat daftar nama, membuat janji, Anda harus bisa presentasi, Anda harus punya yang namanya kemampuan untuk closing, dan Anda bisa melakukan follow up, serta melakukan apa yang namanya duplikasi. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jangan takut dulu. Teknis ini bisa dipelajari. Mau cepat atau tidak belajarnya, itu waktunya kita yang tentukan. Kalau kita mau cepat, ya kita akan belajar ekstra. Tapi kalau kita mau slow aja, ya berarti Anda juga akan berimpact pada goals atau target Anda tadi ya, yang tadi kita sudah bahas di non-teknis yang kedua. Oke, kalau kita bicara daftar nama, maka di dalam bisnis HD itu perlu banget kita buat daftar nama. Suka nggak suka Anda harus menyiapkan daftar nama. Kalau nggak punya daftar nama, itu akan habis. Karena yang kita ingat orangnya itu-itu aja. Padahal kalau kita mau menikah ya misalnya atau Anda mau menikahkan putra Anda, putri Anda ya atau kita ada keluarga yang mau menikah, maka kita langsung ingat gitu ya. Saudara dari ibu, saudara dari bapak, saudara dari nenek, saudara dari kakek ya. Itu semua keluar gitu ya. Ya, mungkin kalau kita yang menikah mungkin akan keluar tuh teman TK, teman SD, teman SMP, teman kuliah ya, teman SMA. Kalau yang ibu-ibu mungkin langsung ingat komunitasnya, komunitas yoga, komunitas pengajian ya, mungkin yang Kristiani komunitas persekutuan doa ya. Oh ini ikut lagi komunitas yang namanya sekarang ini kan lagi apa Zumba misalnya gitu ya. Maka kalau kita buka daftar nama kita, itu bahan baku yang sangat penting untuk kita membangun bisnis di jaringan HD. Di jaringan tersebut itu kita akan punya daftar nama orang-orang yang bisa kita tawarkan nggak cuma produknya, tapi kita bisa tawarkan untuk menjalankan bisnis HD. Rekan-rekan, saat kita membuat daftar nama ini, luangkan 10 menit sebelum tidur. Jadi buat daftar nama ini jangan di jam produktif ya rekan-rekan. Jam produktif itu hanya untuk prospek dan presentasi. Ya, untuk follow up itu jam produktif. Tetapi kalau buat daftar nama, luangkanlah 10 menit sebelum tidur. Anda harus punya satu buku daftar nama. Ya, ini betul-betul teknis ya. Jadi kalau Anda mau start berhasil di bisnis ini dan punya income puluhan bahkan ratusan juta, Anda harus punya buku daftar nama. Kemudian tulislah semua nama yang kita kenal. Jangan menghakimi ya. Jadi kalau menghakimi itu maksudnya begini. Si X nih, X ini kan masih mahasiswa, dia nggak punya uang Bu Wina gitu ya. Atau kita sebut si Y. Oh Y ini ibu rumah tangga Bu, dia sibuk banget, dia nggak mungkin bisa menjalankan bisnis HD. Atau si Z, oh ini udah senior Bu, usianya sudah lanjut, dia pasti susah ke sana ke sini. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian, kita nggak boleh dalam membuat daftar nama itu langsung menghakimi atau prejudge dulu. Karena kita nggak pernah tahu, kan kita udah berdoa ya tadi di awal, kita punya keyakinan, kita bawa di dalam doa, maka kita nggak pernah tahu Tuhan bekerja melalui siapa dan lewat siapa. Ada siapa di balik orang yang mungkin menurut kita tidak mungkin. Pengalaman saya menjalankan bisnis hadis selama ini, rekan-rekan, seringkali hal yang kita nggak pikirin itu terjadi. Ya, misalnya
Dulu saya punya rekan yang saya anggap, oh mungkin dia kemampuan bicaranya kurang gitu ya. Sulitlah menjalankan HD. Ternyata dia punya saudara yang sangat potensi sekali untuk bisa menjalankan bisnis HD. Dia adalah pejabat di sebuah kementerian dan ternyata dia punya pengaruh di sana. Nah, ketika saya melakukan follow up kepada rekan kerjanya yang punya pengaruh tadi, saya dibukakan jalan untuk bisa ngadain event di sana. Dan hasilnya sampai hari ini jaringan itu tetap ada dan punya income yang lumayan gitu ya, omsetnya tuh lumayan. Jadi kita nggak pernah tahu Tuhan bekerja melalui siapa dan di belakang orang itu ada siapa gitu ya. Jadi jangan never prejudge dulu pada saat kita buat daftar nama. Tulis aja dulu. Nanti kita baru klasifikasikan. Klasifikasikan yang mana yang berpengaruh, yang mana yang aktif, yang mana yang ramah, yang mana yang mau belajar. Ya, mungkin kita bisa klasifikasikan, oh X ini orangnya ramah gitu ya, orangnya mau belajar, tapi sayangnya dia kurang berpengaruh karena mungkin di tempat dia bekerja kurang diperhitungkan. Atau di kantornya dia orang yang sangat berpengaruh. Orang tuh denger aja apa yang dia mau gitu ya, apa yang dia perintahkan atau yang dia bicarakan orang pasti ngikut gitu. Tapi dia nggak ramah gitu ya. Nah, maka hal-hal seperti ini Anda butuh konsultasi betul-betul dengan upline aktif Anda. Siapa dulu prioritas yang mau kita lakukan untuk prospecting atau presentasi. Mana dulu yang harus kita lakukan sehingga kita melakukannya dengan menaruh waktu di orang yang benar gitu ya, orang yang tepat. Nanti setelah itu baru kita tetap lakukan follow up di tempat-tempat orang yang mungkin menurut kita prioritasnya bisa yang kesekian gitu ya. Jadi rekan-rekan konsultasikan dengan upline aktif Anda untuk membuat daftar nama ini. Nah, cara membuat daftar nama tadi ya sebelum tidur ya, jangan di jam produktif. Tulis aja semua nama yang kita kenal. Kita mulai klasifikasikan dari teman kantor, teman sekolah tuh ya dari TK, SD, SMP, SMA ya, kuliah, kemudian teman olahraga, teman futsal, teman yoga, teman line dance gitu ya. Terus tetangga kita loh, jangan-jangan di blok kita itu tuh masih banyak orang yang belum kenal HD. Saudara-saudara itu dari saudara ibu, saudara bapak ya. Ibu sendiri kan punya nenek, punya kakek lagi, kita punya saudara lagi ya, itu banyak banget. Begitu Anda nanti catat, itu sama seperti kita mau menikahkan atau anak kita gitu ya, kita langsung catat jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Jadi buat daftar nama tuh sama seperti kita mulai mengingat lagi siapa orang yang perlu atau belum kita tuliskan di daftar nama. Jangan menghakimi di awal, jangan berpikir ini kelemahannya ini kelemahannya itu gitu ya, karena kita nggak pernah tahu di balik orang itu ada siapa dan kita nggak pernah tahu kemampuan orang itu sampai mana ya, karena kan setiap orang punya strong point-nya sendiri gitu ya, punya kemampuan yang berbeda satu sama lain. Dan dalam klasifikasi ini Anda perlu konsultasi lagi dengan upline Anda yang akan membantu Anda dalam mengklasifikasikan ya. Dan bisa terjadi juga blind prospect ya, onsite waktu Anda ketemu siapapun dimanapun, entah di pasar, di sekolah tempat anak Anda sekolah, di tempat olahraga waktu Anda main bulu tangkis misalnya, di kantin karyawan waktu Anda lagi makan siang, dimanapun, di bandara, di ATM gitu ya, siapapun yang Anda temui, beranilah menyapa, beranilah berkenalan. Ya, kita kultur timur ini itu ramah. Nggak mungkin orang waktu kita sapa akan marah. Tentunya dengan bahasa yang santun dan cara yang benar ya. Jangan sampai kita dengan cara yang kasar kelihatan banget kita mau sales gitu ya. Terus gasrak gusuk orang jadi takut gitu ya rekan-rekan. Jangan kayak gitu gitu. Tapi oleh sebab itulah kita perlu terus belajar, ikuti kelas-kelas, ikuti pertemuannya, maka kita akan belajar cara kita bisa cara kita bisa tahu gimana caranya kita menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Untuk online bisa juga loh blind prospeknya, misalnya di IG ya, di Facebook, di WhatsApp, Telegram. Di WhatsApp kan sekarang ini banyak sekali grup-grup
ya grup-grupnya itu kan apa, kita nggak salah juga kalau kita mau share tentang produk ya. Hari ini konten-konten atau materi itu banyak sekali dari HDI.info maupun HDI Family Internasional, itu banyak sekali flyer-flyer yang bagus-bagus kok ya. Kita nggak harus langsung jualan, tapi kita bisa share informasi tentang madu yang baik kayak gimana gitu, dan apa itu clover honey gitu ya. Itu sangat membantu sekali. Kemudian aktiflah dalam join komunitas rekan-rekan. Hari ini komunitas tuh banyak banget. Hari ini komunitas tuh banyak banget. Jadi berusaha untuk aktif terlibat di sana, kenal lagi dengan banyak orang baru, nggak selalu orang dari circle atau ring yang kita kenal. Kebanyakan yang saya pelajari ya, nggak selalu sih, orang yang kita nggak kenal, kalau dia nolak kita, kita tuh nggak terlalu yang gimana gitu bapernya ya. Tapi biasanya kalau orang yang deket, temen deket, kita tawarin nggak oke, biasanya kita akan lebih nggak happy gitu ya. Nah makanya perlu kita lakukan yang namanya open market atau blind prospect rekan-rekan. Nah ini sangat membantu sekali untuk kita menambahkan daftar nama kita. Nah, kemudian setelah kita buat daftar nama, jangan lupa buat janji ya rekan-rekan. Jangan sampai daftar nama sekedar catatan, tapi Anda nggak melakukan apa yang namanya eh, buat janji. Ya, buat janji itu nggak melulu Anda dengan hard selling, saya mau ketemu dong, saya mau nawarin HD, ya nggak gitu ya caranya. Tentunya ada bahasa yang lebih santun, misalnya dari daftar nama itu kita tindak lanjuti dengan bahasa mungkin biasanya kalau saya, gimana kabarnya keluarga, sehat kan? Kalau kita kenal baik dengan mamanya atau papanya gitu ya, kita bisa tanya kabar mama gimana gitu ya. Kemudian hal-hal ini menjadi bridging atau jembatan untuk kita masuk, kita ketemu yuk gitu ya. Ini pasti kita bisa mulai dengan tanya sekarang ini lagi bisnis apa, atau sedang bekerja di mana gitu ya. Atau kita bisa masuk sekarang ini aktifnya lagi aktif apa. Biasanya kultur orang timur dia akan nanya balik, kamu sendiri sekarang jalankan apa, atau lagi kerja apa, atau lagi bisnis apa gitu ya. Maka di sini kembali lagi ke poin non teknis tadi, yakin ya rekan-rekan. Yakin itu apa? Biasanya saya akan ditanya seperti ini, Bu Wina sendiri sekarang ini bisnis apa atau kerja di mana? Saya selalu akan menjawab dengan tegas ya, dengan penuh keyakinan bahwa saya saat ini punya usaha sendiri. Saya punya usaha sendiri, Bu, Pak. Oh, apa usahanya? Biasanya kan ditanya begitu ya. Maka saya akan jelaskan bahwa saat ini saya punya bisnis sebagai distributor produk perlebahan import dari Amerika. Wah, keren kan? Ya memang begitu kan, saya nggak bohong ya. Kemudian saya akan bilang, Ibu pernah tahu apa yang namanya madu clover honey? Ya, kalau dia belum tahu, dia pasti bilang belum, tapi sebagian besar itu sudah tahu. Maka dia akan balik bertanya biasanya, oh ibu itu clover honey ya, saya pernah lo konsumsi misalnya. Itu akan menjadi jembatan untuk kita buat janji itu lebih enak. Ya, jadi biasanya kalau kita buat janji jangan terlalu bicara terlalu banyak. Jangan presentasi di telepon, jangan presentasi saat buat janji gitu ya. Tapi justru Anda dengan clue, Anda bisa datang atau ketemu, baru nanti Anda bilang, nanti waktu ketemu saya jelaskan lebih lengkap gitu ya. Jadi bisa ketemu langsung melalui Zoom atau melalui telepon. Tapi kalau melalui telepon baiknya buat janji kapan ketemu onsite. Jadi lebih baik ketemu face to face atau one to one, itu akan jauh lebih baik ketimbang kita melalui telepon atau Zoom. Ya, kalau Zoom kadang tuh emosinya nggak dapet ya, secara psikis itu relate-nya tuh kurang gitu ya. Tetapi kalau kita ketemu itu akan membuat kita jauh lebih mudah untuk mengenal gitu ya rekan-rekan. Oke, membuat janji ini kita bisa tentukan waktu, kita yang menentukan. Ya, jadi yang pasti
membuat janji itu nggak sama dengan presentasi. Jangan di telepon kita jelaskan panjang lebar. Itu akan jadi nggak berujung gitu ya. Tapi timbulkan kesan yang ramah dan antusias. Jangan minder. Jangan merasa bahwa ini sih saya mau jelaskan tentang HDMLM ya gitu ya waktu diserang. Iya ya gitu ya. Jadi malah kadang-kadang deny. Enggak, bukan MLM gitu ya. Jangan begitu ya rekan-rekan. Hal itu jadi kesannya tidak profesional. Tunjukkan kesan ramah, antusias. Kalaupun Anda ditembak MLM, Anda harus ya menjawab dengan tegas, ya. Anda udah tahu ya bisnis MLM. Gitu. Justru balik bertanya, wah keren, berarti Anda tahu ya bisnis MLM. Bagus kan? Gitu ya. Jadi pertanyaan ini tuh membuat orang tuh jadi akan balik, wow, dia yakin banget ya tentang bisnisnya gitu. Lalu selalu berikan alternatif waktu. Misalnya kayak tadi siang saya ketemu gitu ya dengan temen ya pagi tadi kemudian itu hasil dari waktu saya tentukan waktunya hari ketemu hari Rabu misalnya gitu ya. Oh hari Rabu jam 10 atau jam 2. Oh jam 10 aja Bu misalnya. Oke, kalau gitu jam 10. Berarti ada kemungkinan dia akan delay atau reschedule. Maka kita harus siapkan alternatif waktu. Kalaupun dia, jangan sampai kita tuh terjebak dengan zona sungkan. Sungkan tuh begini, eh Bu Wina saya mau ketemu sama Bu Wina misalnya. Kapan? Ya terserah Bu Wina kapan ya ada waktunya. Nah kalau udah kayak gini tentunya kurang tepat ya rekan-rekan. Kalau kita serahkan kalau ada waktunya berarti nggak akan pernah ada waktunya. Orang itu akan menempatkan kita pada prioritas kesekian, bahkan mungkin tidak akan pernah terrealisasi. Maka langsung tentukan, Bu Wina saya bisa ketemu Bu Wina hari Rabu pukul 10 kah? Kebetulan saya ada di sekitar lokasi rumah Ibu Wina. Itu bisa gitu ya. Walaupun kita nggak ada di lokasi sekitar itu, tapi minimal kita memberikan clue bahwa saya sekalian jalan kok gitu ya. Kemudian atau kita buat janji, oh Bu, dari hari Senin sampai Jumat Ibu bisanya kapan? Saya pas bisa ketemu ini di hari Rabu Bu, jam 16 oke gak Bu? Gitu. Oh nggak bisa misalnya gitu ya. Ya tentukan aja langsung. Bagaimana kalau hari Jumat Bu? Jumat jam pukul 14 atau pukul 2 saya ke tempat Ibu. Gitu. Jadi Anda yang tentukan waktunya, kita yang tentukan waktunya. Nah, lakukan konfirmasi saat hari H. Atau bahkan yang paling ekstrimnya kita jemput supaya dia nggak deny lagi atau menghindar gitu ya. Konfirmasi tatap muka ini bisa video call atau Zoom. Tetapi sangat penting banget saya garis bawahi sekali lagi untuk kita bisa ketemu langsung tatap muka saja, ketemu di salah satu tempat atau kita ke rumahnya atau kita tentukan di tempat tertentu gitu ya. Kalau nggak datang sampai reschedule, terus ulangi ya dengan hal yang tentunya bahasa yang santun, dengan bahasa yang enak, jangan jangan terlalu apa ya agresif. Kalau kita terlalu agresif, orang yang ada takut ya bahkan jadi nggak respect gitu rekan-rekan. Nah caranya kayak gimana? Biasanya upline akan memberikan contoh cara bicaranya seperti apa. Nah ini wajib untuk kita konsultasikan dengan upline aktif kita. Rekan-rekan, kalau kita ditolak terus untuk buat janji, ya berarti kita harus punya satu keuletan. Dia kuat menolak, maka saya akan kuat terus menghubungi. Ya, jadi jangan ditolak sekali, Anda langsung down. Berarti Anda merasa bahwa orang itu tidak mau ketemu. Belum tentu. Pengalaman saya yang sudah-sudah, semakin kita ditolak, maka semakin orang itu punya apa ya, punya kesempatan untuk dia akan menjadi orang kunci kita. Pengalaman yang saya terjadi, yang saat ini menjadi orang-orang yang cukup loyal di bisnis HD, itu biasanya orang-orang yang di awalnya dulu, itu terus menolak. Rekan-rekan, cara buat janji tentunya harus dengan bahasa yang profesional, tapi jangan sampai kita membuat orang itu jadi nggak nyaman. Ya, konsultasikan dengan upline Anda. Maka yang ketiga, teknis yang ketiga setelah kita
lakukan daftar nama, kita buat janji, lakukanlah presentasi. Bu Wina, saya nggak bisa presentasi, Bu Wina. Belajar. Kan kita harus punya growth mindset ya. Presentasi di bisnis HD itu udah ada basic presentasinya. Kita harus bisa jelaskan seperti apa materinya, semua ada di HDI One. Anda juga bisa konsultasikan kepada upline aktif Anda seperti apa bentuk presentasinya. Belajarlah role play untuk latihan bagaimana melakukan presentasi. Presentasi itu tindakan yang dilakukan setelah kita ketemu prospek. Kita sharing, kita menjelaskan tentang produk HD, kita jelaskan tentang bisnisnya secara lengkap, itulah presentasi. Presentasi itu nggak melulu searah, ya. Apalagi hari ini kita tahu gaya presentasi berubah menjadi storytelling, ya. Jadi kita ya sekedar kayak cerita aja, kita ngobrol, ya mungkin di-cut di awal, di-break lagi dengan candaan, tapi lanjut skemanya atau kerangkanya tuh tetap masuk dengan informasi yang basic yang harus kita sampaikan. Setelah dilakukan penjelasan lengkap, baik produk maupun bisnisnya, jangan lupa ditutup dengan closing. Artinya prospek yang bergabung itu memutuskan untuk minimal beli produk, minimal juga dia mau coba bisnis HD-nya. Nah, caranya gimana rekan-rekan kalau mau closingnya? Jangan sampai kita begitu fasih menjelaskan Clover Honey, kita fasih menjelaskan Polenergi, kita fasih menjelaskan Royal Jelly, tapi kita udah selesai gitu. Mau closing kok kayaknya sungkan gitu ya. Biasanya terjadi pada orang-orang yang baru bergabung. Orang-orang yang baru bergabung tuh punya rasa sungkan yang tinggi ya. Kesannya aduh nanti saya disangka jualan katanya gitu ya. Rekan-rekan sekalian, bisnis apapun yang Anda lakukan, Anda mau mulai bisnis kafe, Anda mau punya bengkel, Anda mau punya laundry, Anda mau punya restoran, ujung-ujungnya Anda harus closing yaitu jualan. Ya. Jadi kalau dibilang nanti saya dipikir jualan, loh, bagian dari sebuah bisnis apapun bisnisnya itu adalah jualan. Apalagi di bisnis HD. Tapi di bisnis HD bedanya Anda nggak pusing dengan sewa tempat, Anda nggak pusing dengan modal yang lebih besar di awal, tapi closing ini akan disupport oleh perusahaan dengan apa? Dengan produk. Anda nggak harus beli produknya dulu kok. Atau kalaupun mau beli produknya dulu dengan buffer stok yang ada, itu akan jauh lebih baik. Tapi artinya closing ini menjadi satu bagian yang harus bisa kita lakukan gitu ya rekan-rekan. Biasanya kalau saya itu setelah menjelaskan ya produknya atau bisnisnya tergantung situasi atau event kita ketemunya. Pada saat tertentu misalnya kita buka terlibat dalam sebuah event yang pasti kita cuma bisa jelaskan produknya, bisnisnya mungkin nggak ada waktu. Tapi kalau kita one to one dengan orang yang kita tahu kita bisa ajak bisnisnya, misalnya kita ketemu teman, kita ketemu prospek di suatu tempat, emang waktunya memungkinkan, maka presentasi lengkap produk dan bisnisnya itu bisa dilakukan. Tapi closing itu penting ya. Jadi biasanya saya lakukan itu dengan cara, maaf Pak, boleh saya pinjam KTP-nya gitu ya. Saya bantu ya Pak, buatkan kartu diskonnya. Kok Bu Wina kartu diskon bukan kartu member? Iya, orang tuh kalau udah denger member itu biasanya agak sedikit alergi, langsung defense ya, nggak mau dan sebagainya. Tapi kalau saya bilang kartu diskon, umumnya orang lebih bisa terima. Orang lebih tidak keberatan. Sama kok kalau kita ke mall ya, kebetulan saya tinggal di BSD, daerah BSD banyak mall ya, termasuk misalnya di Aeon gitu ya, atau di mall SMS gitu ya. Waktu kita belanja ya, entah kita belanja di Mitra 10 atau di manapun ya tempat-tempat mall-mall belanja, itu kita pasti akan ditawari kok sama kasirnya, Bu mau buat kartu diskon sekalian gitu ya, betul ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Atau biasanya kalau di sekelas Indomaret, Alfamart aja kita selalu ditanya, "Punya member?" Gitu ya, Bu, ya. Maka hal ini buat saya saat kita menjalankan bisnis HD, jangan sungkan dan merasa, "Aduh nggak enak," gitu ya. Lakukan saja dengan santai, dengan bahasa yang tentunya tetap dijaga profesionalnya, yaitu, "Bu, kita lagi banyak promo bulan ini.
Tapi untuk dapatkan promonya, saya pinjam kartu KTP Ibu ya. Boleh Bu, saya foto sebentar. Saya langsung buatkan kartu diskonnya. Kartu diskon ini akan membuat Ibu bisa mendapatkan harga dan promo, bahkan Ibu bisa dapat nektar loh Bu. Itu yaitu poin saat Ibu belanja, nanti poin itu bisa memotong untuk pembelanjaan berikutnya. Ya, tentu dengan segala benefit bahwa kalau dia punya kartu ID itu akan membawa dampak atau benefit buat dia, bukan buat kitanya. Ya, jadi saat kita closing itu kita harus memberikan satu gambaran bahwa manfaat ini untuk orang yang akan closing. Berikan paparan bahwa kalau dia punya kartu ID ini, maka manfaat itu akan banyak dia dapatkan. Rekan-rekan sekalian, setelah closing, tindakan berikutnya itu follow up. Ya, untuk kita menjadi besar di bisnis HD, untuk kita mencapai peringkat demi peringkat terus improve, maka salah satu kuncinya adalah follow up. Ajaklah downline baru kita untuk mau sharing juga kepada temannya, mau sharing juga ke saudara dan kenalannya, mau juga buat daftar nama sehingga dia bisa punya juga rekan-rekan kerjanya. Pada saat seperti itulah semakin banyak tim di dalam jaringan kita, bisnis kita berjalan, gitu ya rekan-rekan. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita harus belajar presentasi. Role play dengan upline aktif Anda, bagaimana caranya membawakan presentasi. Kemudian lakukanlah dengan cara yang benar untuk kita bisa menutup presentasi kita dengan closing. Gimana sih closingnya? Kalau saya tadi memberikan contoh, itu cuma satu di antara sekian yang mungkin upline aktif Anda punya cara yang lebih baik gitu ya rekan-rekan. Kemudian setelah closing jangan lupakan apa yang namanya follow up. Karena kunci besarnya bisnis HD itu adalah di dalam follow up. Rekan-rekan sekalian, perlunya presentasi, closing, dan follow up ini, ikutilah tekniknya ya, maksudnya pembelajaran tentang tekniknya, teknik presentasi, maka ikutilah presentasi ya. Jadi pada saat nanti ada acara business opportunity sharing gitu ya, pada saat ada acara-acara tertentu, ikuti caranya kayak gimana, pelajari, catat. Lakukan role play, latihan dengan upline aktif Anda dan take action sendiri. Jangan selalu bergantung pada upline aktif Anda. Upline pasti membantu, upline nggak mungkin nggak membantu. Upline pasti mendampingi Anda pada saat Anda belum fasih dalam presentasi. Mungkin pasti upline Anda yang terus melakukan presentasi, tapi Anda perhatikan caranya. Kemudian Anda coba lakukan sendiri. Ya. Kemudian teknik closing, itu ada pembelajarannya. Ya, gimana cara daftarnya pada saat di lokasi. Udah kita pinjam foto KTP-nya, lakukan pendaftaran di HDI One atau HDI Store. Itu ada fitur registrasi online, itu Anda harus bisa melakukannya sendiri. Caranya gimana? Ayo sekarang belajar. Jangan bilang Anda gaptek. Tidak ada kata gaptek, tetapi yang ada adalah Anda mau belajar atau enggak gitu ya, rekan-rekan sekalian. Dan setiap kali kita closing, jangan pernah lupa tawarkan apa yang namanya paket isi starter. Ini akan membuat Anda percaya diri Anda akan nambah bahwa sejatinya produk kita itu 4 star. Jangan bilang bahwa produk kita tuh hanya Clover Honey. Jangan bilang produk kita hanya Royal Jelly gitu ya. Tetapi Clover Honey, Polenergi, Royal Jelly, dan Propolis atau Propoelix itu adalah 4 rangkaian yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi. Kalau hari ini orang bilang, oh saya kalau gitu saya minum Clover Honey aja, saya nggak mau minum produk yang lain. Sebenarnya kurang tepat. Disitulah kita bisa sharing. Kita bisa jelaskan, kita bisa edukasi bahwa sama seperti rumah itu butuh ada yang namanya perlu disapu, ya. Ada yang namanya perlu dirawat. Kalau catnya mulai kelupas gitu ya, Anda perlu cat ulang. Begitu juga tubuh kita. Ada yang perlu sifatnya detox, yaitu propolis atau propoelix. Ada yang sifatnya nutrisi, yaitu polenergi. Ada yang sifatnya regenerasi sel atau anti-aging, yaitu royal jelly. Ada yang sifatnya untuk stamina atau bugar, yaitu apa? Clover honey. 4 rangkaian produk ini itu sinergi menjadi satu yang disebut dengan paket isi starter. Jadi kalau menjual itu jangan satuan kalau bisa, diupayakan. Tetapi kita lihat kondisi.
Kalau memang orang itu hanya mau Clover Honey ya sudah, nggak apa-apa dulu, kita layani dulu. Tetapi kita lakukan follow up untuk kita jelaskan lagi manfaat produk yang lain. Bisa jadi dia hanya mau itu karena dia taunya itu aja gitu. Belum ngerti bahwa ada manfaat produk lain. Ada loh produk lain, misalnya ada produk yang sekarang ini Better Botanics ya, ada shampoo, serum, dan sebagainya. Kemudian juga ada produk-produk lain yang ada di katalog produk kita. Jadi teknik closing ini sangat penting untuk kita mulai kuasai. Kemudian lakukan teknik follow up ya. Belajar bagaimana cara follow up. Jadi waktu konsumen itu join ya buat kartu ID tadi, langsung tanya, "Yuk Bu, ada event apa Bu?" Langsung jalan gitu ya. Jadi follow up ini diupayakan 2 kali 24 jam setelah orang itu closing. Jadi jangan sampai terlalu lama orang itu sampai lupa lagi sama kita gitu ya. Ini siapa ya? Oh, orang hadir. Oh iya, iya, dulu tuh sebulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu. Itu akan kurang ya daya tariknya untuk kita mulai ngajak dia lagi. Jadi orang yang baru di closing itu diusahakan untuk dijelaskan bisnisnya dan kita bisa ajak yang bersangkutan untuk ikut sistem, ikut pertemuannya, basic training ini ya, seperti basic training yang Anda ikuti ini, jadi bisa product knowledge, all about network, dan hari ini start your business. Dan nanti akan ada training-training lain ya. Yang berikutnya adalah duplikasi. Wah, kuncinya ini rekan-rekan. Bisnis network marketing kuncinya adalah duplikasi. Jadi kunci utama berkembangnya bisnis HDI Anda itu terletak pada duplikasi. Bisnis social network marketing adalah bisnis yang dibangun dengan membangun pribadi kita, dengan membangun pribadi downline yang bukan hanya sekedar mendapatkan produk, bukan sekedar jadi konsumen, tapi bagaimana mereka bisa menjadi pelaku bisnis dan meraih target atau impiannya ya. Tadi ingat ya impian. Jadi cara duplikasi itu gimana? Anda harus melakukan bisnisnya dulu. Kalau kita mau menjalankan bisnis dan kita mau menduplikasikan, maka kitanya dulu jadi pelaku bisnisnya. Kalau kita udah jadi pelaku bisnisnya, maka kita bisa jadi pelatih yang mencetak pelaku bisnis. Kita bisa mencetak pelaku bisnis yang berikutnya. Kalau saya Wina Unus, maka saya akan menciptakan Wina Unus kedua. Wina Unus kedua harus bisa menciptakan lagi Wina Unus ketiga. Ya, jadilah pelatih yang mencetak pelatih. Di saat kita bisa menjadi orang yang bisa membentuk pemimpin di dalam jaringan kita, leader di dalam jaringan kita, maka itulah yang disebut berhasil di dalam bisnis network marketing. Jadi bukan sekedar kita mencetak konsumen, rekan-rekan. Konsumen boleh gak? Boleh, itu tetap ada omsetnya. Tapi kalau Anda banyak konsumen, maka ada resiko orang itu akan berpindah brand. Karena konsumen kan bukan orang yang loyal. Hari ini penawaran terlalu banyak yang membuat orang bisa ke-distract atau teralihkan dengan brand yang lain. Tapi saat kita punya rekan kerja yang juga menjalankan bisnis, maka kita udah mulai punya yang namanya captive market. Orang yang loyal. Karena apa? Dia dapat sesuatu, dapat benefit, dapat bonus saat menjalankan bisnisnya. Maka saat dia menjalankan bisnisnya, walaupun mungkin mulai awalnya kecil, tapi kalau bulan depannya naik 100%, dia akan mulai berpikir ulang. Itulah yang terjadi di saya dulu ya. Saya bisnis mungkin waktu di awal dulu banget. Ya, waktu saya iseng-iseng, belum tertarik di bisnisnya, bonus saya ingat baru 600.000 rupiah ya. 600.000 waktu itu, kemudian upline saya melakukan follow up yang cukup aktif, naik jadi 1.500.000 ya, kemudian naik jadi 3 juta, terus di bulan keberapa langsung 5 juta ya. Wow, langsung saya saya sedikit agak surprise ya, kok growth-nya saya lihat persentasenya lompatannya nggak 100% gitu ya, bisa 1000% gitu ya rekan-rekan. Dari situlah saya mulai belajar dan punya growth mindset untuk terus berlatih seperti yang hari ini saya sharingkan. Rekan-rekan sekalian, bisnis HD adalah bisnis yang tepat untuk Anda. Kendaraan tercepat yang harusnya Anda miliki tanpa resiko yang terlalu besar seperti kebanyakan bisnis konvensional lainnya. Maka yang saya bisa sampaikan kepada Anda, jangan lupa ikuti training berikutnya, yaitu Interesting Presentation Skill dan Commission One Plan, di mana Interesting Presentation Skill itu kita belajar presentasi. Ya, tadi saya bilang kan
kunci dalam bisnis ini selain kita bisa buat daftar nama, kita bisa buat janji untuk ketemu, kita bisa presentasi, kita bisa lakukan follow up. Presentasi seperti apa itu ada tekniknya ya. Untuk Anda yang mau memulai bisnis ini, kayaknya saya sarankan wajib untuk Anda ikuti ya. Kemudian Commission One Plan itu adalah kita bisa tahu potensi income di dalam bisnis tadi. Kita tahu skimnya, kita tahu berapa besaran yang akan kita dapatkan. Peringkat demi peringkat privilege-nya kayak apa. Fasilitas apa yang bisa kita dapatkan selain uang. Ya, oke rekan-rekan, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung.